Inilah The Next Presenter Liputan 6. Selamat datang kembali finalis The Next Presenter Liputan 6. Hanya tinggal 8 orang yang tersisa dari 10 orang yang masih terus berjuang untuk meraih gelar The Next Presenter Liputan 6 sekaligus meraih hadiah total puluhan juta rupiah. Kemarin kalian sudah mendapatkan kelas dan juga pelatihan dari News Presenter Liputan 6 bagaimana cara melakukan live report. Selain itu kalian juga mendapatkan kelas dari salah satu presenter TV sekaligus trainer public speaking yang salah satu yang terbaik di Indonesia, Coki Sitohang. Dan hari ini kalian ditantang langsung untuk melakukan live report. Hanya satu kali take, one take only. Dan kalian juga terhubung dengan studio, merasakan apa yang dirasakan para reporter pada saat mereka ada di lapangan. Dari situlah kami akan menilai siapakah yang berhak melanjutkan perjuangan di The Next Presenter Liputan 6 atau justru harus gugur dan pulang. Hari ini saya sudah ditemani oleh dua rekan-rekan saya. Ada Reza Ramadansyah yang merupakan presenter Liputan 6 dan juga presenter Liputan 6 yang satu lagi Rizka Andalina. Dan tak ketinggalan para pimpinan Liputan 6 yang juga akan bersama-sama menilai kalian serta menentukan nasib kalian. Dan langsung saja kita mulai penjurian pertama. Gracia dan Maxel tetap berada di studio, yang lainnya silakan meninggalkan studio. Maxel dan juga Gracia, apakah percaya diri dengan hasil kalian tadi? Percaya diri. Oh, asik. Kalau gitu kita harus segera melihat bersama. Saudara, akibat melonjaknya kasus COVID-19 di DKI Jakarta, Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah dibuka untuk menampung pasien COVID-19. Sudah ada Marcel Steve di sana. Marcel, bagaimana kapasitas atau tingkat keterisian Geraha Wisata saat ini? Ya, baik Riksa. Ya saudara, dengan meningkatnya pasien COVID-19 di DKI Jakarta, pemerintah Jakarta akhirnya memutuskan untuk kembali membuka Wisma Taman Mini Indonesia Indah untuk digunakan untuk menampung pasien COVID-19 di DKI Jakarta. Dari hasil wawancara kami dengan salah satu karyawan di Wisma TMI, dikatakan bahwa kapasitas yang dimiliki oleh Wisma TMI yaitu sejumlah 75 orang, atau ada sekitar 33 kamar yang dapat digunakan untuk pasien COVID-19. Dan per hari ini 20 Juni 2021 terdapat sekitar 52 pasien yang telah dirawat di Wisma TMI. Dan rencananya siang nanti ada 22 pasien lagi yang akan dikirimkan untuk dirawat di Wisma TMI. Dan sampai saat ini pasien belum ada yang bisa dipulangkan, tetapi ada pasien yang dipindah tempatkan karena memiliki gejala yang semakin parah. Dan juga pasien yang ada di Wisma TMI ini beragam mulai dari pasien yang berusia 9 bulan hingga pasien yang berusia 57 tahun. Rizka. Ya Marcel, berasal dari mana saja pasien yang dirawat di sana dan apakah ada treatment khusus untuk para pasien COVID-19 di sana? Ya Rizka, belum bisa dipastikan secara jelas bahwa dari mana saja pasien yang ada di Wisma TMI, tapi dapat dipastikan dengan jelas bahwa pasien yang ada di Wisma TMI ini berasal dari seluruh daerah di DKI Jakarta. Dan juga treatment yang dilakukan seperti di tempat lainnya, seperti di Wisma Atlet juga, bahwa mereka diajak untuk berolahraga pada pagi hari dan juga melakukan aktivitas seperti biasanya agar perasaan para pasien juga tetap happy, karena happy juga adalah bagian dari obat ya untuk mereka tetap bisa fit. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk itu mari sama-sama kita bisa menerapkan protokol kesehatan untuk kita dapat menjaga setiap orang-orang yang kita cintai. Kembali ke studio.
Baik Marcel, terima kasih atas laporannya. Saudara, selama pandemi COVID-19, Taman Mini Indonesia Indah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kita bergabung dengan Gracia Berntobing. Gracia, seperti apa penerapan protokol kesehatan di sana? Ya, baik Rizka. Taman Mini Indonesia Indah, siapa yang tidak mengetahuinya? Tempat ini menjadi salah satu destinasi favorit bagi warga DKI Jakarta di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda DKI Jakarta dan seluruh Indonesia. Banyak warga DKI Jakarta yang datang ke Taman Mini Indonesia Indah hanya untuk bersepeda dan juga melakukan swafoto dan sambil melepas penat di tempat ini. Meskipun angka positif kasus COVID-19 masih tinggi di DKI Jakarta, warga tampaknya tidak takut untuk melaksanakan kegiatan luar ruangan seperti berolahraga di tempat ini. Salah satu pengunjung, yaitu Heni, mengaku dirinya juga takut untuk terinfeksi COVID-19, namun dirinya juga mengakui bahwa terpaksa datang ke Taman Mini Indonesia Indah untuk melakukan aktivitas akibat dari tidak ada kegiatan yang dilakukan di dalam rumah. Dan secara operasional, jam operasional yang dilakukan di Taman Mini Indonesia ini dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat hingga 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara untuk wahana sendiri diberlakukan pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pintu masuk loket ditutup pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara untuk proses reservasi tiket sendiri, pihak pengelola Taman Mini Indonesia Indah ini juga melakukan reservasi tiket secara online yang bisa diakses di situs tmii.com. Namun pihak pengelola juga masih menerima proses pembayaran melalui offline di loket-loket pintu masuk. Rizka. Ya, Gracia, karena adanya pembatasan waktu kunjungan juga, apakah juga adanya penutupan fasilitas atau anjungan di sana selama PSBB atau pembatasan ini diterapkan? Ya, baik Rizka. Sementara ini tidak ada penutupan anjungan yang dilakukan oleh pengelola Taman Mini Indonesia Indah saat ini. Justru pengelola Taman Mini Indonesia Indah masih membuka beberapa anjungan dan juga tempat wisata wahana di tempat ini, seperti salah satunya museum dan tempat anjungan yang lain. Sampai saat ini perlu kami informasikan juga Rizka bahwa pada pukul 9 tadi pengunjung yang datang di Taman Mini Indonesia ini sudah berjumlah 1.500 orang dan akan terus diupdate selama 1 jam dari pukul 8 maksud kami hingga nanti sampai berakhirnya jam operasional, dan ini akan selalu diupdate setiap jamnya untuk mengetahui perkembangan dari pengunjung yang ada di Taman Mini Indonesia Indah ini. Dan kami juga perlu menginformasikan kepada saudara dan juga Rizka bahwa saat ini protokol kesehatan masih tetap diberlakukan. Baik. Rizka, kembali ke studio. Baik, terima kasih Gracia atas laporannya langsung dari Taman Mini Indonesia Indah. Oke, kita akan mulai komentar untuk Marcel. Yang pertama, ada 2 hal yang saya perhatikan tadi ketika Marcel live report di Taman Mini. Yang pertama, saya apresiasi Marcel ini sangat yakin dengan kontennya, sangat yakin dengan materinya. Kemudian juga tadi live reportnya sangat runut. Dan baik lagi, saya sangat menghargai orang yang tidak memegang catatan atau itu handphone karena itu terlihat sangat lebih firm. Tapi sayangnya di bagian terakhir, Marcel itu ada kalimat seperti orang ceramah. Kamu tuh kayak saya udah bilang dari kemarin pas di kelas, jangan pernah memberikan suatu kalimat penutup itu imbauan, kemudian apa segala hal yang buatlah kalimat penutup itu kalau memang itu imbauan, tapi menjadi suatu kalimat penutup yang terkesannya tidak menggurui. Ya, jadi catatan saya di situ kalau untuk Marcel. Ya, kalau dari saya, Marcel, saya juga sangat appreciate ya pilihan topik kamu itu benar-benar memperlihatkan kekinian gitu, kayak informasi terbaru karena kamu membahas soal Wisma itu. Cuman kalau dari saya sama catatannya seperti kemarin soal artikulasi. Jadi kamu harus latihan bagaimana supaya pengucapan kata-kata kamu itu jelas. Formnya udah, tapi kadang masih gitu.
Jadi A, I, U, E, O-nya itu mesti jelas. Sama hati-hati dengan pencampuran bahasa ya. Kayak tadi saya dengar ada masih mencampur dengan kata happy, misalnya kayak gitu. Kalau dari saya, terlepas tadi sempat salah panggil ya di awal-awal namanya, nggak apa-apa. Cuman saya mengapresiasi kamu mencari datanya dengan detail, tapi makanya saya challenge lagi nih, tahu nggak kira-kira dari mana saja pasien-pasiennya ini, dari daerah mana? Di situ terlihat bahwa mungkin ada beberapa riset yang belum dilakukan, tapi nggak apa-apa, ini bisa buat jadi pelajaran kedepannya lagi. Kalau misalnya memang memilih satu materi, itu benar-benar riset sedalam-dalamnya mungkin. Betul, tapi kita tetap ini ya, appreciate ya bahwa Maxel merespon pertanyaan ini dengan jawaban yang jelas ini dari seluruh DKI Jakarta gitu kan. Jadi kamu nggak langsung bingung terus jadi ngarangnya tuh nggak masuk akal gitu kan. Jadi nggak memalsukan data juga gitu. Kelihatan banget Mas El ini persiapannya mateng ya, risetnya juga banyak. Oke, selanjutnya Gracia. Gimana? Reza? Gracia, oke. Gracia tahu apa yang kira-kira akan menjadi komentar saya? Handphone. Satu itu, saya tuh termasuk orang yang tidak kurang sreg melihat seseorang yang live report itu megang catatan atau handphone karena kurang terlihat firm. Tetapi yang paling penting yang selalu saya bilang ke Gracia setiap di kelas adalah kamu kurang luwes, kamu kurang terlalu kaku, terlalu main aman. Jadi terlihatnya seperti datar aja udah. Betul, gitu. betul. Maksudnya, oke, live report seperti itu dan seperti menyampaikan aja, tidak ada isinya. Ya, jadi gini loh, temanya kayak kurang mendalam. Jadi kamu cerita hanya tentang Taman Mini, ini adalah semua orang pasti senang kesini, ada ini, ada itu, loketnya buka jam segini, jam sekian, jam segini. Jadi akhirnya kayak PR-nya gitu ya, ngejelasinnya kayak ya hanya di situ, kamu nggak mencari lagi lebih jauh apa sih yang bisa membuat cerita saya ini berbeda daripada yang lain. Karena itu bisa dibilang informasi umum gitu. Kita berharap lebih gitu ya dari kamu. Iya, masih terlalu muter-muter, padahal pertanyaan pertama jelasin saja bagaimana protokol kesehatan di sana seperti apa. Tapi kamu memulainya dengan menceritakan Taman Mini Indonesia Indah seperti apa, seperti itu kan jadi makan durasi juga. Bagaimana nanti kalau misalnya durasi harus 2 menit dan itu semua akhirnya tidak terdelivery karena kamu terlalu muter-muter di awalnya. Tapi sebenarnya gini ya, kalau saya lihat Gracia ini kan sebenarnya basicnya udah ada, tapi sangat disayangkan ketika tadi live report pada saat pertanyaan Rizka tidak semulus Marcel ketika menjawab. Dan terlihat sekali kamu mencari jawaban kamu tuh, ini apa ya, gue mesti jawab apa ya, dan itu terlihat sekali. Dan di 1,5 menit terakhir ini ada tantangannya kan sebenarnya di saat itu, dan itu semua sama untuk seluruh finalis mendapatkan tantangan. Mereka harus menghadapi begitu hektiknya di master control. Nah, Cia ini kita melihatnya tadi kurang bisa menguasai ketika mulai dari pertanyaan Rizka sampai terakhir. Itu sih yang sangat disayangkan karena sebenarnya Cia ini kan punya basicnya, tetapi kok ini seperti nggak terlihat kamu punya basic jurnalis ya gitu. Oke, gitu aja dari kita. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Sukses buat Gracia dan juga Maxel. Farah dan Alin, sekarang giliran kalian untuk ditampilkan hasil live reportnya. Mari kita lihat bersama. Saudara, selama pandemi COVID-19, Taman Mini Indonesia Indah memastikan seluruh fasilitasnya tetap terjaga. Mari kita bergabung dengan Alin Tia Zafara. Alin, bagaimana pengelola TMI menjaga keamanan dan kenyamanan para pengunjungnya? Baik Rizka dan saudara, adanya keinginan masyarakat untuk tetap berwisata dan berolahraga di akhir pekan selama pandemi COVID dapat dilihat di suasana saat ini, di mana masyarakat banyak mengunjungi dan berolahraga, bersepeda dan beraktivitas lainnya. Saat ini saya sedang berada di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Hari ini 20 Juni 2021 pagi ini telah masuk 1.000 pengunjung memasuki Taman TMII. Kebijakan pembukaan taman wisata dengan adanya lonjakan COVID merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk memberikan solusi kepada tempat wisata dengan di mana tempat wisata yang berada di zona sedang
diperbolehkan untuk membuka tempat wisatanya dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Namun untuk daerah yang berada di zona merah, maka tempat wisata tidak diperbolehkan untuk membuka tempat wisatanya begitu. Nah, berbicara tentang pembatasan, maka akan adanya anjuran pemerintah atau keharusan dari pemerintah, yaitu standar protokol CHSE, Clean Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Dan Rizka, saat ini saya sudah bersama Kak Mayang selaku Humas dari TMII. Pagi, Kak. Baik, Kak Mayang, terkait dengan CHSE sendiri, bagaimana kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan untuk masyarakat di sini, Kak? Untuk Taman Mini sendiri ya, unit-unit di dalam kita itu udah certified semua untuk CHSE-nya, dan kita tetap melaksanakan prokes ketat. Dan untuk selama ini PPKM ini pembatasan kita ada 50% batas pengunjung. Baik, Kak Rizka, untuk lingkup keamanan, bagaimana bentuk keamanan yang diberikan oleh TMII kepada pengunjung? Kalau keamanan, dari segi keamanan kita di sini tadi Kak Alin lihat sendiri itu ada satuan gugus tugas COVID kita yang selalu keliling ya untuk menghimbau pengunjung agar tetap taat prokes. Lalu juga ada dari Satpol PP dan dari Pospol di sini. Baik, nah untuk mendukung pemulihan pariwisata dan keekonomian di Indonesia, pemerintah pastinya memberikan kewajiban untuk adanya verifikasi CHSE di sektor pariwisata khususnya. Dan tentunya untuk masyarakat kita harus bisa menjaga, baik Rizka? Alin, lalu bagaimana upaya dari pengelola agar para pengunjung tetap mematuhi CHSE maupun protokol kesehatan, dan apakah ada sanksinya jika ada yang melanggar? Baik Rizka, apabila dari regulator sendiri pastinya selalu mematroli keadaan yang ada di sini, di mana tetap adanya petugas-petugas di beberapa sudut yang akan memantau bagaimana aktivitas ataupun protokol kesehatannya apakah dijaga oleh masyarakat sendiri. Dan terkait dengan sanksi, tentunya akan diberi teguran terlebih dahulu dan pastinya akan ada peringatan-peringatan lainnya. Begitu Rizka. Baik Alin, terima kasih atas laporannya. Selanjutnya Saudara, pandemi COVID-19 berdampak pada menurunnya pendapatan para pekerja di Taman Mini Indonesia Indah. Farah Maudina yang akan memberikan laporannya. Farah, seperti apa dampak yang dirasakan oleh para pekerja di sana? Rizka, di tengah pandemi COVID-19 yang telah melanda Indonesia 1 tahun lebih lamanya, bukan berarti masyarakat takut untuk berwisata. Seperti sekarang saya sedang berada di Taman Mini Indonesia Indah. Banyak warga di sini yang melakukan aktivitas selain bersepeda, berolahraga, mereka juga hanya sekedar berkunjung untuk berfoto bersama badut. Nah, badut-badut sini juga mengalami pendapatan yang sangat menurun. Salah satunya Badut Arni yang sempat saya wawancarai tadi. Badut Arni ini di akhir pekan hanya mendapatkan pendapatan di kisaran 50.000 sampai 100.000 saja. Bahkan dia bisa tidak mendapatkan uang seperser pun. Ini sungguh sangat menyedihkan bagi Ibu Arni, karena Ibu Arni harus menghidupi ke-6 orang anaknya. Rizka. Ya Farah, apakah ada bantuan dari pihak pengelola juga terhadap para Badut Arni ini yang pendapatannya menurun? Untuk Badut Arni sendiri, ia hanya mendapat izin untuk bekerja di sini dan kostum yang dia dapatkan juga ia membuat sendiri. Dia tidak mendapatkan gaji dari pengelola Taman Mini ini. Ya, dan dia hanya mendapatkan pendapatan di Taman Mini ini dari para pengunjung yang ada di sini. Dan juga ini dikarenakan pengunjung yang sangat sepi. Dari jam 6 sampai pukul 9 tadi, menurut data yang saya dapatkan dari Kabag Humas Bapak Adi, hanya sekitar 1.500 pengunjung saja. Yang di akhir pekan biasanya mendapatkan 11.000 pengunjung dari jam 6 sampai pukul 6 sore. Dari jam 6 pagi sampai pukul 6 sore. Ini adalah rata-rata di akhir pekan yang biasanya pengunjung datang ke Taman Mini. Data terbanyak sampai saat ini pengunjung yang datang di kisaran 16.000 orang, dan itu merupakan data di bulan Mei tanggal 23. Jadi di sini sangat mengalami penurunan. Baik, Rizka, kembali ke studio.
Baik Farah, terima kasih atas laporannya langsung dari Taman Mini Indonesia, Jakarta. Nah, kita mulai dulu mungkin dari Alin. Alin tadi sempat salah sebut juga ya nama narsumnya. Nah, itu juga harus hati-hati ya, karena kan kita harus menghargai narsum yang diwawancara juga. Dan tadi masih kelihatan groginya, karena sempat ada pause juga. Mungkin kalau misalnya lagi grogi gitu, lebih diatur ke temponya aja. Nggak usah terburu-buru, tapi pastikan materinya tersampaikan dengan baik dan benar. Itu kalau dari saya. Ya, kalau saya sih saya cukup terganggu ya dengan kamu tuh pindah-pindah tangan terus gitu mic-nya. Maksudnya udah tenang aja, mau tangan yang mana, tangan mau bergerak juga nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja gitu. Udah bener-bener firm gitu, berdirinya semuanya. Semakin kamu banyak gerak, orang akan semakin tahu kamu tuh nervous gitu. Terus kamu kan ini news ya, jadi data tuh harus tepat, harus pasti. Nggak bisa kamu bilang zona sedang. Saya nggak ngerti zona sedang tuh apa sih? Pedes Nggak ada gitu, iya kayak gado-gado kali maksudnya ya. Jadi apa zona merah, zona kuning, zona oranye, nggak ada zona sedang gitu loh. Jadi jangan main-main lah kalau sama data. Iya sih. Pertanyaannya buat Alin, dikasih tahu nggak sih sebenarnya durasinya berapa menit? 2 sampai 2,5 menit. Itu sudah sampai 2 menit menurut kamu? Pas di sini di Airborne, pas udah mengutarakan tuh udah lebih dari 2 menit. Jadinya kepotong waktu itu. Berarti kamu lebih dari 2 menit. Nah, sebenarnya kalian latihan nggak sih? Latihan. Tapi kok bisa sampai akhirnya lebih dari durasi yang ditentukan? Karena kalau saya lihat itu 4-4-nya tuh yang satu durasinya cuma kurang dari 1 menit, terus habis itu setelah lebih dari 2 menit. Kita kan udah belajarnya sebenarnya di kelas-kelas itu, dan kalau saya lihat materi teman-teman ini nggak mateng gitu. Maksudnya datanya itu seperti yang Nacita bilang, datanya itu nggak mateng, datanya kita ragu ini valid atau enggak. Jadi kelihatannya dengan gestur kamu yang seperti itu kita jadi makin ragu nih, bener nggak sih nih orang nyampein informasinya seperti itu. Dan kemudian kalau misalkan memang mau wawancara, tadi kamu melakukan satu kesalahan, kamu tidak bilang, jadi habis wawancara langsung digeser, jadi nggak ada bilang makasih atau apa segala macam gitu. Dan menurut itu akhirnya jadi cukup mengganggu dan akhirnya menjadi perhatian penonton di rumah. Sebenarnya dibandingkan dari yang kelas kemarin sampai yang sekarang, ini much better, tapi jujur jauh di bawah ekspektasi kita. Boleh dibilang jujur seperti itu, Cit. Jadi benar-benar saya udah bilang dari awal, kalau mau live report, materinya yang matang, datanya yang valid, risetnya yang banyak. Jadi kesannya ya itu, balik lagi, kalian hanya bilang bahwa ini udah nyampein apa yang ada di catatan kalian aja. Jadi kalian tuh nggak paham sebenarnya apa yang kalian sampaikan. Sampai akhirnya keluar kalimat-kalimat itu zona sedang. Dalam sejarah mana ada zona sedang di COVID-19? Ya kalau gini ya Alin, idenya untuk wawancara sih oke. Banyak reporter yang wawancara pada saat live report, tapi durasi terus diperhatiin. Di sini tuh udah setiap kita show ya ada produsernya, kita tuh nyusun rundown susah banget, kita udah menit-menitin supaya nggak over ataupun under. Jadi kalau misalnya reporter di lapangan suka-suka mereka, berantakan show kita. Bisa jadi kita udah susah bikin berita, kita buang-buang karena kamu ngomongnya kebanyakan misalnya. Dan dalam keadaan aslinya, itu di kuping kamu bisa diteriak-teriakin. Bisa diteriak-teriakin udah gitu. Jadi kamu harus bisa benar-benar kira-kira latihan, mau nanya yang efektif, oke, 2 pertanyaan cukup, pertanyaan ini dan ini gitu. Ya. Makanya tadi saya juga terpaksa memotong apa yang kamu sampaikan, tapi juga harapannya kamu kalau ingin ke penutup dibuat lebih smooth. Jangan tadi seperti menggantung hasil potongan ketika kamu menyelesaikan kalimat kamu. Nah, itu. Kalau untuk Farah, justru saya menyayangkan kamu ceritain badut siapa namanya? Badut Arni. Saya tahu kamu mau pilih tema yang beda dari yang lain. Kemarin kan saya bilang saya amazed dengan kamu memilih tema yang berbeda. Cuman kalau ceritain, ini kan namanya live report, live gitu, ada di situ, ada di mana. Badut Arni itu yang mana? Kalau kamu panggil tadi kayak Alin, wawancara, ya ada badut di sini yang berkurang pendapatannya karena adanya pandemi, kunjungan semakin sedikit, kita wawancara langsung. Jadi bukan kamu tugasnya mewakili, oh ini kasihan banget mereka, nasib mereka itu sedih. Bukan, biar penonton yang memutuskan, kasihan nggak ya ngeliat dia wawancara ibu. Jadi jangan diceritain, kita tahu dari mana cerita kamu bener apa enggak, kan kamu nggak wawancara. Bisa aja saya di situ cerita aja tentang Bapak Joko, Ibu siapa, nggak ada.
Jadi harus diwawancara, nggak bisa kita ngomongin orang yang nggak ada, orang live report kok gitu. Tadi ada kata sungguh sangat menyedihkan bukan sih? Iya, makanya jadi beropini. Ya, dan sebenarnya ketika kamu live itu aku cukup impressed dengan terlihat semangatnya gitu ya. Tapi semakin kesini memang suara kamu tuh harus diperhatikan karena cemprengnya tuh kelihatan, akhirnya kelepasan jadi nggak dijaga suaranya. Itu satu. Dan kedua, PR kamu kan sebenarnya saya bilang dari kemarin adalah durasi. Durasi kamu itu tadi pendek sekali. Itu hanya sekitar 50 second. 50 second informasi apa yang bisa kamu sampaikan. 1,5 menit aja itu sedikit. Dan ini kalian sudah dikasih 2 menit. Nah, harusnya Farah itu bisa membuatnya ini lebih, Nachita bilang tadi, bisa wawancara. Kemarin kan saya sudah ingatkan berkali-kali, buat dapat data yang mungkin itu memang harus dari sumbernya, lakukanlah wawancara. Satu, kamu dapat datanya. Kedua, kamu tidak jadi hanya kamu yang ngomong, kamu menjadi corong mereka aja. Dan yang ketiga, itu bisa membuat durasi kamu lebih lama. Makanya tolong kalau misalkan teman-teman news presenter di sini kasih masukan buat kalian, itu tolong didengerin. Jangan cuman kalian pengennya tampil di depan TV bagus aja. Susah. Gak ada yang bilang gampang jadi news anchor. Ya. Susah itu susah. Gak ada yang bilang gampang jadi news anchor. Persiapannya harus matang. Apakah saya tanya sekarang kalian risetnya seperti apa? Kenapa pemilihannya badut? Kita masih menghargai dari sisi penurunan si pelaku wisata, pendapatan pelaku wisata di Taman Mini. Itu bagus. Tapi apa? Kamu cuma kasih lihat permukaannya doang, terus kita juga seperti yang Rashid bilang, kita nggak tahu ini badut yang mana. Siapa tahu badut-badut yang lain pendapatannya lebih karena dia lebih kreatif. Bisa aja seperti itu kan. Gitu. Jadi tolong lebih detail, lebih sungguh-sungguh. Jadi hasilnya seperti tadi. Dan balik lagi kalian berdua menurutku di bawah ekspektasi. Ya, sebenarnya tadi kenapa aku nanyain juga tentang dari perspektif pengelolanya, karena aku pengen tahu juga nih Farah bener-bener melakukan riset nggak hanya dari sisi badutnya saja, tapi bagaimana, apakah ada solusinya di sana atau tidak. Nah mungkin ini juga jadi pelajaran ya buat Farah ya, bahwa untuk riset pun kita harus mendalam, cover both side itu juga penting, dan jangan hanya mengambil kesimpulan sendiri, datanya harus jelas juga. Itu aja. Oke, nanti kita ketemu lagi di eliminasi ya. Oke, halo Arif dan Joli. Saatnya kita akan lihat hasil live report Joli dan juga Arif. Sekarang kita lihat bersama. Saudara, selama pandemi COVID-19, Taman Mini Indonesia Indah menerapkan protokol kesehatan ketat. Kita bergabung dengan Tiffany Joli. Tiffany, bagaimana jalannya protokol kesehatan di sana? Ya, Rizka. Akhir pekan adalah waktu yang tepat untuk digunakan sebagai waktu bersantaria nih bersama dengan kerabat. Di sini juga terlihat para masyarakat di sini berkumpul dalam kelompok menikmati cemilan setelah melakukan serangkaian olahraga. Masyarakat di sini mengaku mereka sadar akan adanya potensi penularan COVID-19 di masa pandemi. Namun mereka yakin jika mereka mematuhi protokol kesehatan yang ada, mereka akan aman dari paparan virus. Seperti pada contohnya hari ini, TMI sendiri sudah memberlakukan, seperti dengar sekarang nih ya, ada suara dari radio pemancar untuk mengingatkan para masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dan pengunjung hari ini ada 2.000 dengan maksimalnya itu 50% dari kapasitas normal sesuai dengan kebijakan daripada PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, hari ini saya juga bergabung dengan Bapak Aditya Yulwansyah yang sedang bersepeda di sini nih, tadi dia berkeliling bersama komunitasnya. Pak, bisa diceritakan nggak sih, Bapak kok bisa nggak khawatir untuk datang ke fasilitas publik yang ramai seperti ini di masa genting pandemi COVID-19? Apa saja rangkaian protokol kesehatan yang diberikan dengan TMI? Ya, oke. Kalau kita khawatir ya tentunya khawatir. Cuman kalau misalnya kita melakukan prokes dan Taman Mini kan juga melakukan prokes dengan melakukan pemeriksaan suhu dan juga mengawasi para pengunjung apakah menggunakan masker atau enggak. Jadi saya dan terutama di sini udaranya terbuka. Jadi saya masih merasa, dan kita juga dalam pandemi seperti ini kan kita juga harus menjaga kebugaran tubuh kita juga. Pak, kalau misalnya nih sekarang di sebelah Bapak ada orang yang nggak pakai masker, Bapak turut memberi saran nggak Pak?
Kalau saya sih cenderung untuk menghindar aja daripada memberi saran, nanti belum tentu orang yang mau diberi saran itu mau menerima gitu kan. Saya lebih baik menghindar gitu. Tapi Bapak sendiri menjaga dong dengan kelompok komunitas Bapak, pesepeda Bapak, tetap menjaga protokol kesehatan yang ada kan? Tentu, karena kita sebagai sebagai manusia juga tentunya kan kita tahu berita-berita yang kalau misalnya penderita COVID itu menderitanya seperti apa gitu kan. Jadi ya kita jaga prokes daripada terkena ya. Apa yang menjadi pertimbangan utama Bapak nih untuk tetap menjaga protokol kesehatan di kawasan publik ini? Apakah keluarga Bapak yang di rumah atau ada pertimbangan lain? Ya terutama untuk keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri ya, karena protokol kesehatan itu ya penting. Kalau misalnya kita sampai kena penyakit ya tentunya lebih repot gitu loh. Ya, terima kasih Bapak. Itu dia. Jadi pemanfaatan fasilitas publik bisa menjadi aman dan efektif apabila pengelola dan juga masyarakatnya bisa bersinergi dengan baik melaksanakan protokol kesehatan. Rizka. Ya, Joli, sejauh ini apakah sudah terjadi pelanggaran dan sanksi apa yang akan diberikan kepada pengunjung jika melanggar protokol kesehatan? Sejauh ini dari tadi pagi, dari jam 7 pagi kami berada di sini hingga hampir jam 11 ini, saya belum menemukan satupun yang melakukan pelanggaran. Jika mereka menggunakan masker di bawah leher, mereka menjaga jarak. Dan juga pihak daripada Humas, kami sudah mendatangi pihak Humas di bagian marketing perpustakaan, akan menegur dengan menggunakan patroli mobil apabila ada masyarakat yang tidak patuh atau tidak menggunakan maskernya dengan betul. Begitu Rizka. Ya, terima kasih Rizka, Tiffany. kembali ke studio. Baik, terima kasih Tiffany Jolia atas laporannya. Selanjutnya, Saudara, akibat melonjaknya kasus COVID-19 di DKI Jakarta, Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah dibuka untuk menampung pasien COVID-19. Sudah ada Arief Zohiril Fikri di sana. Arief, bagaimana kondisi di sana? Apakah sudah penuh Geraha Wisata? Ya, Rizka dan Saudara. Meski Kepala Unit Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah, Yayang Kustiawan mengatakan bahwa 33 kamar yang disediakan dapat menampung 100 orang pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dengan status orang tanpa gejala. Tapi kenyataannya hanya dapat menampung sebanyak 74 pasien orang tanpa gejala. Hal ini dikarenakan sebelumnya diprediksi satu kamar dapat menampung 3 hingga 4 pasien atau satu keluarga. Namun, banyaknya pasien yang dirujuk secara mandiri membuat satu kamar hanya dapat ditampung oleh 2 orang pasien OTG saja. Pada hari ini, Minggu 20 Juni 2021, data yang kami dapat pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dari Geraha Wisata ini sendiri terdapat 53 orang yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Dan pada siang hari ini juga terdapat 21 pasien yang nantinya akan kembali melakukan isolasi mandiri di Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah ini. Sehingga akumulasi semua pasien yang nantinya akan menjalani isolasi mandiri sebanyak 74 pasien di Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah ini. Sebelumnya karena melonjak kasus pasien COVID-19 di DKI Jakarta, pemerintah DKI Jakarta menunjuk Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah sebagai tempat isolasi terkendali bagi pasien OTG di DKI Jakarta sendiri dan sudah beroperasi dari Senin 14 Juni 2021. Rizka. Seperti apa yang diterima oleh para pasien COVID-19 di sana? Ya, treatment yang diterima oleh pasien COVID-19 yang berstatus orang tanpa gejala, pada pagi hari terpantau para pasien sedang berolahraga dan juga sudah diberi vitamin. Setiap hari mereka mendapatkan makanan 3 kali dalam sehari, namun secara gratis tidak memungut biaya sepeser pun. Dan juga setiap hari dilakukan pengecekan dan juga dilakukan pemberian vitamin secara teratur, sehingga 8 hingga 10 hari ke depan nantinya tidak akan dapat kembali ke rumahnya masing-masing. Demikian yang dapat kami informasikan dari Taman Mini Indonesia Indah, kembali ke studio.
Baik Arif, terima kasih atas laporannya langsung dari Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Joli, saya bingung nih mau mulai dari mana. Coba deh kamu kalau kamu harus mengkritik dirimu sendiri, kamu mau mulai dari mana? Kemana-mana, terus nggak fokus. Banyak sih kekurangannya. Kemarin kan saya dengarnya dari Reza, Joli nih best challenge ya. Jadi jujur aja, ekspektasi saya tinggi gitu. Jadi waktu lihat kayak gitu, pertama nih, baru mulai buka udah lagi bersanteria nih, bersepeda nih. Kayak sekarang nih ya gitu. Kan kita news, formal. Kamu dipercaya masyarakat seluruh Indonesia untuk menyampaikan berita. Bukan lagi ngobrol-ngobrol kayak kita sekarang. Kalau saya juga lagi ngobrol mah kayak gitu, ini gitu. Tapi kan nggak bisa kayak gitu loh. Balik ke Rizka juga, nah gitu Rizka, ya, nggak formal. Satu misalnya, belum lagi tadi soal mata, habis ditanya dibalikin, kamu kan ngobrolnya kan ini kan sama pemirsa ya, pemirsa kamu kan di kamera, kalau ngobrolnya mikir nggak apa-apa, udah pasti orang ditanya pasti mikir. Tapi ya udah stay aja, madep kamera. Jangan jadi kemana-kemana gimana gitu nontonnya. Pernah nggak nonton reporter lagi live report kayak gitu? Kan jadinya nggak kredibel, Joli. Ya. Itu gimana? Oke, kalau saya harus apresiasi ke Joli. Joli itu termasuk salah satu finalis yang bisa membuat suatu kalimat yang kayak tadi masalah sinergi. Tadi kamu bilang kan masalah sinergi, menurutku itu kalimat yang bagus dibandingkan Marcel tadi yang harus berceramah untuk menyampaikan sesuatu. Saya suka kalimat itu dan saya menemukan pada hari ini dan juga kemarin. Tapi jujur secara keseluruhan penampilan Joli ini di bawah penampilan yang pada saat kita latihan. Saya tidak tahu apakah karena ketika latihan itu datanya sudah ada dan sudah matang makanya Joli bisa menyampaikan dengan baik, atau mungkin pada saat tadi waktunya sedikit atau mungkin Joli bingung. Kendalanya apa sebenarnya? Sebenarnya kayak udah mempersiapkan template gitu dari sehari sebelumnya, bahkan nggak tidur. Cuma ketika dicoba ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi, jadi beberapa template itu nggak ada yang masuk sama realitanya gitu. Jadi kan kita kan asumsikan kayak misalnya bakal kena ke dampak psikologis kayak gitu. Ternyata pas ditanyain, enggak kak, saya biasa aja kayak gitu. Emang kesini pengen happy-happy aja kayak gitu, nggak bisa. Lalu ketika ditanyain ke pedagang, alhamdulillah cukup kok kayak gitu. Jadi, aduh mesti ngulik apa lagi ya kayak gitu. Jadi benar-benar on the spot, ada bapak itu, ya udah kita wawancara. Saya nggak masalah dengan tema kamu. Menurut saya itu bagus. Kamu juga wawancara orang yang tepat ya, karena walaupun kamu memberikan pertanyaan-pertanyaan close questions yang jawabannya cuma yes or no, iya atau tidak, itu tuh tidak tidak ideal lah kalau kita bertanya sama narasumber dengan pertanyaan iya atau tidak. Kayak tadi misalnya, Bapak tetap menjaga kan? Kamu beruntung, dia nggak cuma bilang iya. Narsum banyak yang kayak gitu di mana-mana kita ketemu, dia mau jawab panjang lebar. Jadi secara tema sih saya nggak masalah, cuma secara penyampaian aja. Coba mungkin Rizka mau, apalagi suara gimana tuh? Iya, Joli. Kalau misalnya tadi, tayangan tadi itu benar-benar live, aku justru akan kasihannya sama kamu. Kalau kayak gitu, pemirsa mungkin bisa aja menertawakan, atau malah akan jadi viral hal-hal yang menjadi bahan tertawaan saja akhirnya. Jadi mungkin kamu juga harus punya awareness nih, konsep diri di mana ketika kamera sedang on dan tidak. Saya mengerti itu adalah karakter kamu yang ceria, yang suka kesana kemari gitu. Tapi ketika kamera on, kamu harus sadar kamu adalah seorang presenter, seorang reporter yang harus punya kredibilitas. Kredibilitas itu didapat dari mana? Menguasai materi dan body language kamu yang harus benar-benar bisa meyakinkan bahwa kamu nih satu-satunya orang yang paling mengerti materi tersebut. Itu aja sih. Iya, kalau ceria mah Rizka juga ceria banget, tapi nggak mungkin siaran kayak gitu kan. Iya betul. Nah ini juga berhubungan sama Arif ya. Sebenarnya kalian berdua ini kan, jujur secara visual kalian berdua tuh Joli cantik, Arif tuh ganteng. Pakai masker aja tuh terlihat cantik dan juga terlihat ganteng. Tapi seperti Joli tahu, Arif juga tahu, kita nggak mencari yang cantik ganteng, kita mencari yang memang firm sebagai news anchor. Kalian udah punya modal itu. Dan kita juga ingin membantu orang-orang di luar sana bahwa finalis-finalis di sini hanya cantik dan juga ganteng. Kenapa saya apresiasi sekali lagi ke Joli? Karena ternyata
bayangan saya tuh berubah ketika ketemu kamu kemarin pas lagi live report. Kamu bisa mendapatkan suatu penyampaian dengan kalimat-kalimat yang itu tidak ada di teman-teman yang lain. Tapi itu nggak cukup, Joli. Itu harus kamu buat semua itu satu paket. Jadi balik lagi, data kamu harus lengkap. Kalau tadi Joli merasa itu datanya kurang, ternyata berubah, itu harus diganti misalkan. Atau harus cari cara lain, cari narasumber lain kah atau apa segala macam. Nah, masalah teknis kita bisa benerin. Nanti setiap hari kita bisa benerin. Tetapi sekarang balik lagi masalahnya kamu mau atau tidak untuk melakukan hal itu. Butuh kamu ketemu masalah satu, pasti akan ada. Cuma kita harus cari cara-cara lain, solusi lain. Gimana nih biar data gua cukup gitu. Arif ya, kalau Arifnya Mak Joli nih kalau tadi ya lihat live reportnya ada masalah sama nih suara. Ya, Arif suaranya sudah latih, Joli juga tadi kan masih kayak teriak-teriak terlalu tinggi. Nggak usah kecil hati, suara saya juga, saya bukan presenter dengan suara terbaik gitu ya. Saya juga, teman-teman tahulah suara saya tuh cempreng apa segala macam. Tapi ketika siaran atau di depan kamera ya harus kontrol suaranya. Nah, ini PR buat kalian berdua. Gimana olah vokalnya, harus sadar pada saat bicara depan kamera. Kalian ingat ini kalian dipakai mic loh. Jadi misalnya nih, katakan itu kan tadi sepi ya, demo. Jadi harus teriak-teriak gitu rasanya karena kita nggak dengar suara sendiri. Tapi di sini mikrofon. Itu pemirsa yang dengar kalau di rumah, ya saudara, kebayang nggak kayak apa suaranya? Jadi tetap harus ingat dekat mikrofon, oh suaranya kita kontrol gitu. Sama Arif juga begitu. Arif kan PR-nya udah dikasih tahu ya. Hampir setiap hari PR Arif itu dikasih tahu masalah suara yang Nachita bilang dan masalah apa ya namanya itu penyebutan abjadnya, vokalnya, pengucapannya yang harus benar, A itu A, B itu B gitu. Itu harus diperhatikan, Rif. Jadi nggak cukup Arif itu hanya modal tampang, nggak cukup Arif itu hanya modal gua pernah atau kemarin atau saat ini pernah siaran, itu nggak cukup, Rif. Gitu. Balik lagi, Arif sudah berada di kompetisi nasional di Liputan 6 yang Arif harus benar-benar merubah banyak hal termasuk masalah suara, masalah pengucapan, itu benar-benar PR Arif saat ini. Dan percuma materi Arif bagus, tetapi ketika Nachita bilang suara kamu nggak firm, suara kamu tidak terkontrol, semua akan percuma live report kamu selama 2 menit. Ya, distract soalnya distract. Tapi saya juga mengapresiasi sih Arif bisa menjawab setiap pertanyaan yang saya sampaikan. Itu pertanda Arif memang benar-benar melakukan riset, Arif juga punya data. Tapi memang kompetisi ini kan tidak mencari kualitas yang setengah-setengah. Kita butuh yang the whole package. Jadi PR tadi mohon mungkin untuk bisa dilakukan juga. Karena sayang nih, Arif udah punya misalnya menguasai materinya. Tapi kalau misalnya cara penyampaiannya kurang kan jadinya sayang juga. Kayak gitu. Ya, satu lagi boleh? Ini apresiasi buat Joli sama juga Arif ya. Kalian itu ketika tantangan yang berisik di Master Control, kalian bisa mengkontrol itu dengan baik sebenarnya. Jadi tolong itu digunakan ketika tadi Joli menghadapi masalah pencarian data. Jadi harus kontrol emosinya, harus pikir otak ini mau kayak gimana. Jadi kelebihan-kelebihan itu tolong dipakai juga tidak hanya di satu sisi, tetapi banyak sisi biar kalian lebih komplit lagi. Ya. Terakhir Arif, kalau saya pertahankan tadi ya, tenangnya kamu. Firmnya, terstruktur itu dipertahankan. Hanya suara kalau dari saya sama pengucapan ya, terutama huruf apa tuh? S, J, nah ya. Oke, good luck, nanti kita ketemu lagi di eliminasi. Ya, Graciela dan juga Mehdi, ini sekarang saatnya untuk menampilkan live report kalian tadi. Mari kita lihat bersama-sama. Saudara, selama pandemi COVID-19, Taman Mini Indonesia Indah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kita bergabung dengan Graciela Ratna Jessica. Graciela, bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana? Oke, baik Rizka. Saat ini kita tahu bahwa pernyataan dari Bapak Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, bahwa kondisi ibu kota Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Dinilai dari meningkatnya kasus positif COVID-19 dan menurunnya ketersediaan kasur perawatan pasien. Namun banyaknya warga masyarakat yang hadir di Taman Mini ini, tadi saya sudah sempat mewawancara beberapa warga masyarakat yang datang. Memang dari Taman Mini sendiri mereka telah menerapkan protokol kesehatan dan mereka menghimbau masyarakat secara berkala dengan memasang pemberitahuan secara visual dengan memasang banner
maupun memberitahukan pemberitahuan secara audio melalui pemberitahuan keliling secara berkala dengan memberitahukan masyarakat untuk terus mengenakan masker, menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak dan juga mencuci tangan secara berkala. Saya tadi sempat mewawancara beberapa masyarakat. Salah satunya adalah perkumpulan warga dari salah satu RT di Duren Sawit. Mereka menyatakan bahwa kedatangan mereka ke sini adalah untuk melakukan kegiatan olahraga bersama dan mengaku telah melakukan kegiatan ini secara rutin sejak awal pandemi. Mereka juga tujuannya datang ke sini adalah untuk berolahraga sekaligus berrekreasi sebab mereka sudah bosan ada di rumah. Dan mereka menyatakan bahwa mereka yang hadir di sini telah divaksin. Memang Rizka, berdasarkan jurnal Sport Science of Health, karantina mandiri selama pandemi COVID-19 berkorelasi dengan kesehatan mental yang buruk. Maka dari itu dianjurkan untuk melakukan kegiatan fisik secara rutin dan dianjurkan untuk melakukan olahraga ringan sebab olahraga ringan dapat meningkatkan sistem imun untuk mencegah terinfeksi saluran pernafasan. Sedangkan tidak dianjurkan untuk melakukan olahraga yang berat, sebab olahraga berat itu dapat meningkatkan laju pernafasan yang akan mengakibatkan orang terkena infeksi saluran pernafasan. Baik, Graciela, sejauh ini bagaimana tingkat kepatuhan pengunjung di sana terhadap protokol kesehatan? Apakah juga sudah terjadi pelanggaran? Oke, baik. Memang banyak masyarakat yang patuh pada protokol. Di sini masih banyak yang menjaga jarak, mengenakan masker. Namun di beberapa sisi dapat terlihat juga masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Mereka membawa masker hanya sekedar formalitas dan maskernya diturunkan ke bawah dagu. Dan mereka juga tidak menjaga jarak satu dengan yang lain. Mereka duduk bersebelahan dan juga mereka berjalan bersebelahan. Banyak juga masyarakat yang masih patuh. Baik, terima kasih Graciela atas... Saya juga tadi sempat bertanya ke beberapa pedagang di sini. Mereka menyatakan bahwa mereka di sini telah melakukan vaksin dan juga menjaga melakukan protokol kesehatan. Mereka tetap mengenakan masker karena mereka juga Baik, terima kasih Graciela atas laporannya langsung dari Taman Mini Indonesia Indah. Sementara itu, Saudara, selama pandemi COVID-19, Taman Mini Indonesia Indah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, termasuk kepada warga yang hendak berolahraga. Kita bergabung dengan Mehdi Hairiyasdi. Mehdi, bagaimana penerapan protokol kesehatan bagi pengunjung yang hendak berolahraga? Baik Rizka dan juga saudara, memang sejak pagi hari tadi ini di Taman Mini Indonesia Indah nampak banyak sekali masyarakat yang sudah mulai memadati kawasan ini. Tentunya mayoritas dari masyarakat di pagi hari tadi ini melaksanakan aktivitas olahraga seperti diantaranya senam, kemudian juga bersepeda, lari dan juga jalan santai. Dan bagi Anda yang ingin juga datang ke Taman Mini Indonesia Indah ini untuk berolahraga, maka Anda wajib hukumnya untuk menggunakan masker. Karena ini merupakan salah satu peraturan atau kebijakan yang diterapkan oleh pengelola Taman Mini Indonesia Indah. Dan berdasarkan penuturan dari masyarakat atau juga sejumlah pengunjung yang kami wawancarai tadi, bahwa mereka menuturkan merasa dilema dengan adanya aturan ini. Karena di satu sisi mereka ingin sekali menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga keselamatan sesama dan juga mematuhi peraturan dari pengelola, tetapi juga di lain sisi ketika berolahraga mereka merasa tidak nyaman dan juga terganggu saluran pernafasannya. Apabila kita mengacu kepada aturan dari WHO mengenai anjuran pemakaian masker ketika berolahraga, maka apabila olahraganya dengan intensitas yang cukup tinggi, apalagi dengan detak jantung yang tinggi, maka dianjurkan untuk tidak menggunakan masker karena dapat mengganggu saluran pernafasan. Tetapi apabila kita melihat kondisi DKI Jakarta pada hari ini, memang DKI Jakarta dalam situasi genting di mana lonjakan kasus COVID-19 setiap harinya terus mengalami penambahan. Sehingga memang tidak aneh atau juga bukan hal yang aneh apabila melihat Taman Mini Indonesia Indah juga menerapkan kebijakan untuk menggunakan masker bagi seluruh masyarakat yang datang ke kawasan ini, termasuk juga bagi mereka yang hendak berolahraga. Baik Mehdi, Rizka. jadi sebenarnya apakah ada aturan khusus bagi para pengunjung yang hendak berolahraga dan bagaimana upaya dari pengelola untuk mengatasi adanya pelanggaran? Baik, aturan sendiri memang disamakan seperti halnya para pengunjung yang hendak berwisata, di mana masyarakat wajib untuk menerapkan seluruh protokol kesehatan dari mulai menggunakan masker, menjaga jarak dan juga menjauhi kerumunan. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh petugas Satgas COVID-19 di Taman Mini Indonesia Indah untuk
menerapkan protokol kesehatan atau menegakkan protokol kesehatan di kawasan ini adalah dengan beraktivitas berkeliling ke seluruh kawasan Taman Mini Indonesia Indah dengan menggunakan pelantang suara untuk mengingatkan mengenai protokol kesehatan di Taman Mini Indonesia Indah ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali kepada Rizka di studio. Baik Mehdi, terima kasih atas laporannya langsung dari Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Oke, saya duluan ya. Saya mau ke Mehdi dulu. Nggak berubah, udah datar. Jadi Mehdi itu live report kayak ngafalin. Aman udah dari awal sampai akhir, aman, tidak ada jeda, tapi seperti orang menghafalkan. Kelihatan dari matanya, jadi tidak ada live report itu kan live report ya. Jadi benar-benar sesuatu yang harus live dan stand up-nya harus live, harus hidup ketika menyampaikannya. Nah Mehdi ini udah menyampaikan informasi yang ada di catatan. Bukan menyampaikan informasi yang ada saat itu juga. Bukan catatan itu tidak terjadi saat itu, tetapi tidak hidup, datar. Sampai akhirnya saya bingung dari awal sampai akhir ini poin yang mau Mehdi sampaikan ini yang mana gitu. Apakah tadi kamu menambahkan intonasi di penambahan kasus di DKI atau yang mana, atau yang Taman Mininya. Jadi sampai kita bingung ini apa ya, aman-aman. Mungkin kalau orang nonton TV nggak peduli, nggak merhatiin, dia oh iya nih orang lancar udah. Tapi udah, datar aja. Mehdi itu lancar. Terus apa ya? Tapi saya tuh nggak ingat gitu loh. Misalnya nonton TV tadi nggak ingat gitu. Mehdi itu ngomong apa? Karena juga dari kemarin tema-tema yang kamu pilih itu cukup general gitu ya. Saya sih salut, kamu lancar apa segala macam. Sementara beberapa teman-teman lain ngomongnya bingung gitu kan, mau ngomong apa. Tapi harus gimana ya, kamu tuh biar stand out gitu loh. Kamu harus kasih nilai lebih di situ. Jadi orang ingat reporter yang tadi, yang namanya Mehdi nih, cerita ini gitu loh. Itu yang apa ya, saya juga susah nyebutinnya apa. Personalitinya harus keluar gitu. Jadi sayang kalau cuma jadi ibaratnya nyalain TV jadi background aja gitu di TV. Cuma main aman? Iya main aman. Kalau kamu main aman gini terus, Mehdi kamu ya terbawah sih enggak. Cuman juga nggak bisa kamu jadi yang paling top gitu loh. Lebih banyak lagi inisiatifnya juga untuk bisa tampil beda, kreativitasnya lagi untuk kamu bisa membedakan diri kamu dengan finalis lain tuh seperti apa. Misalnya kayak tadi, daripada kamu menceritakan terus bagaimana pengunjung yang berolahraga di sana, mungkin kamu bisa inisiatif untuk lebih wawancara ke orang-orang. Apalagi kan ini kita live report di tengah pandemi, di mana ditutup dengan masker, jadi ekspresinya itu emang harus usaha lebih lagi gitu, karena cuma akan mata doang yang akan terlihat. Dan sekarang gimana caranya jangan sampai penonton pindah channel, dan untuk biar penonton nggak pindah channel ya kamu harus buat seatraktif mungkin live report kamu. Gak tau ya, saya tuh agak-agak kecewa sebenarnya sama teman-teman yang sebenarnya punya background lebih dibandingkan finalis yang lain. Udah main aman aja, jadi kayak usahanya tuh nggak ada yang lebih, sementara yang lain mungkin karena nggak punya background atau basicnya, jadi mereka usahanya tuh benar-benar bekerja sangat keras biar mendapatkan hasil yang terbaik. Sementara teman-teman yang punya basic sebelumnya itu kayak gue udah jago nih kayaknya, udah, tapi udah, dan kita ngeliatnya kayak oh ini segini doang nih gitu. Nggak ada dari hari pertama sampai hari ini, saya nggak melihat Mehdi dan teman-teman yang punya basic sebelumnya itu ada perkembangan yang signifikan. Harusnya itu menjadi modal utama Mehdi bisa lebih stand out dibandingkan teman-teman yang lain. Ya. Kembali lagi ya Mehdi ya, nggak jelek, nggak, reporternya aman gitu. Tapi saya nggak bisa bilang wow gitu juga, aman aja gitu. Jadi kita berharap ada kejutan gitu loh dari kamu kalau misalnya nanti kamu lolos. Intinya ini masih bisa dimaksimalkan dan kita lagi menunggu nih maksimalnya Mehdi tuh kayak gimana sih, gitu aja. Oke, selanjutnya ke Lala. Aku cukup surprise. Saya cukup surprise dengan diinfokan bahwa Lala ini dapat apresiasi lebih ketika di challenge berikutnya. Tetapi saya melihat semangat itu juga sebenarnya di challenge ini dan juga di kelas kemarin. Tetapi
saya nggak tahu itu nggak keluar di kelas dan juga di challenge tadi. Entah Lalanya yang semangatnya udah kendor atau mungkin Lalanya juga kalau secara teknis ya, secara live report, saya melihatnya Lala tuh terlalu banyak mau menyampaikan sesuatu sampai jadi bingung sendiri. Dan tadi banyak diemnya, banyak sama kayak Mehdi. Mungkin bedanya adalah Lala sangat bekerja keras untuk mendapatkan yang terbaik, jadinya jadi beban sendiri. Gitu, malah jadi kayak nggak enjoy. Bingung sendiri dan nggak firm gitu. Aku pun yang di siaran di studio juga bingung nih. Ini Lala sebenarnya sudah mau menghentikan kalimatnya atau bagaimana? Kira-kira kenapa sih Lala tadi? Tadi di audio disuruh terusin kalimatnya. Sebenarnya udah habis, terus kakak kan udah bilang terima kasih juga, tapi disuruh terusin, jadi aku bingung, ya udah aku ulang lagi kalimatnya. Oh, tapi kan sebenarnya kan kalau misalkan kita udah bilang di kelas itu, cari data sebanyak-banyaknya, cari sumber atau cari riset semuanya, materinya yang matang. Kan sudah dibilang dari awal, 2 menit. Sudah dibilang dari awal 2 menit. Ya maksudnya tadi itu kan yang di tengah, Kak, yang di tengah yang aku sempet diam, terus yang Kak Rizka bilang thank you, terus aku ngomong lagi itu. Yang di kedua, bagian kedua? Iya. Yang bagian kedua? Iya. Tapi kan yang bagian kedua itu kan memang sudah minta di stop kan? Disuruh terusin lagi habis itu. Dan disuruh sekali terusin lagi. Iya. Lah itu ya, kamu juga harus menyesuaikan dengan Iya, dengan itu aku materi bingung. yang ada. Sebenarnya kan banyak sebenarnya yang bisa disambung-sambungin. Iya. Apalagi Lala kan tipikal orang yang nyari data tuh cukup banyak. Aku tahu background kamu kuliah apa dan itu cukup kuat untuk meriset apa segala macam. Harusnya itu bisa menjadi kekuatan Lala, tapi sekarang jangankan yang terakhir, yang 2 menit pertama aja kamu tuh bingung gitu. Yang tidak ada gangguan sama sekali, yang itu kita semua diem, Lala tinggal live report, itu aja kamu bingung sendiri. Kalau kita putar ulang, kamu ada delay beberapa second, Iya. beberapa kali. Jadi nggak heran akhirnya Rizka mau ngambil gitu. Akhirnya kita harus ngambil karena kita bingung ini Lala mau diem atau mau lanjutin sih live-nya gitu. Ya intinya gini lah ya, Lala itu dari awal sampai akhir ragu-ragu dari ngomong buka mulut pertama. Jadi gimana ya, orang kan mau nonton berita, mau cari informasi, tapi kamunya kayak ragu-ragu, gimana mau percaya? Judulnya aja nih ya, Liputan 6 aktual, tajam, terpercaya, tapi nyampein orangnya kayak nggak bisa dipercaya, orangnya aja ragu-ragu. Saya bingung sih sebenarnya sama Lala ya, mau mulai dari mana, karena Lala kemarin kan dapatnya the best ya kan di eliminasi pertama. Jadi saya harapannya Lala nih dari sini ke sini gitu loh, bukannya kayak sekarang ragu-ragu. Belum lagi tadi kalau Lala bilang harus ngomong lagi ya, udah biasa lah. Kan kita harus jagain durasi. Kalau menurut kita durasinya masih kurang, bilang lanjut, ya lanjut, nggak bisa. Terus sampai terakhir mau ke Rizka sampai diem, sampai bingung mau ngomong apa. Kan di TV loh lah, yang nonton banyak loh. Gimana, malu sendiri kalau kayak begitu. Terus kemarin itu kamu bikin liputan semuanya serba pas deh tentang telur itu ya. Komprehensif banget. Kalau sekarang mungkin karena kamu, yang kayak tadi bilang Reza, karena kamu pengen ngasih banyak banget, akhirnya kamu jadi kemana-mana nih. Ceritain tentang Taman Mini, tapi kamu jadi ceritain soal saluran pernafasan, ini, dari jurnal ini. Sampai akhirnya Rizka, waktu tanya, kasih follow up question, balikin lagi. Ibaratnya tuh kamu udah kabur kemana, sama Rizka tuh dibelokin lagi. Gimana, ditanya lagi sama Rizka keadaan soal di sana. Karena kamu udah, wah kesana kemarin ngalami dul gitu loh, saya bingung. Kan kemarin tuh kelasnya udah bener-bener banyak, kelas praktek, live report gitu kan. Belum lagi ada Coki Sitohang. Kan harapan saya hari ini lebih bagus dari paket yang kemarin. Gak didengerin kali. Nggak, jadi intinya nih kalau kita lihat gitu ya, Jae kemarin itu banyak paket-paket yang lebih bagus. Performa mereka sekarang turun gitu loh. Oh iya, makanya tadi dibilang nggak didengerin yang kelas-kelas kemarin. Saya udah bilang dari awal sama Lala dan teman-teman, begitu kalian muncul di TV, itu penilaian udah langsung akan dilakukan oleh pemirsa di rumah. Seperti Nacita bilang, mulai dari kita tampil sampai buka mulut pertama, itu kita sudah dinilai. Kita firm atau tidak, orang akan percaya atau tidak dengan kita. Jadi jangan menyepelekan detik demi detik yang ada ketika kalian tampil di TV. Ya apa, dengan kepedean kalian harusnya, dengan riset kalian, dengan materi kalian gitu. Jadi jangan mikirin kalian pengen terlalu
terlihat pinter dengan kamu cari materi jurnal apa segala macam, akhirnya jadi berantakan. Nah, gini aja deh, udah panggil aja semuanya. Tolong bisa dipanggilin nggak finalis-finalisnya? Saya bingung nih, maksudnya panggilin dong finalisnya. Kan kita udah nonton duluan nih, gitu ya. Ya, jadi sejujurnya saya sih kecewa banget. Gini deh, saya nggak mau nanya diri saya sendiri ya. Tanya deh sama diri kalian sendiri, puas nggak sih sama yang tadi? Bayangin, itu ada di TV. Kebayang nggak kayak gimana? Bayangin nih ya, ini semua nih sekarang kita lakuin nih, itu sekarang semua on air di TV. Jangan kalian, kita yang malu. Nah intinya gini nih Jaya, gue sih bukannya bingung mau eliminasi siapa nih sekarang. Gue bingung mau lolosin siapa. Ngerti gak sih? Hah? Karena gini nih, teman-teman ya, nanti kan grand final di panggung, live, di TV, ditonton jutaan orang. Jurinya juga mainnya nggak level main-main. Menteri jadi juri, pressure-nya tuh nyata. Gitu. Ya, saya malu kalau nanti saya yang kayak gini ditaruh di panggung. Jurinya itu bukan kita. Jurinya itu bukan gue, bukan Acita, bukan Jati, bukan Rizka, bukan. Jurinya tuh orang-orang penting di Indonesia. Nggak, udah gini aja deh ya. Kita diskusi lagi, biar kita diskusi lagi sama Pemret dan lain-lain. Karena terus terang ini saya ngelihat dari yang tadi ini cuman yang bagus, yang lumayan gitu ya, bukan yang istimewa banget, cuman ada 3 ya. Kalian berdelapan nih. Saya ya gimana, saya ya bingung gitu loh nentuinnya. Bukan nentuin siapa yang eliminasi, saya mah maunya 5-5-nya aja saya eliminasi. Yang sisanya 3 itu saya eliminasi aja 5-5-nya. Cuman kan ini juga masih panjang. Tapi saya juga nggak bisa mempertaruhkan naro kualitas-kualitas seperti itu di panggung. Ya, jadi sekarang biar kita diskusi dulu, nggak ngerti lah gimana caranya nentuin nyelamatin siapa gitu, nggak ngerti mau nyelamatin siapa, nyelamatin yang mungkin kira-kira nggak bakalan bikin malu-malu banget gitu, gimana sih, ngerti nggak sih? Gimana itu deh? Kenapa kemarin aku bikin kelas itu kan ada segala kehektikan, tadi pun juga pressure di panggung final itu jauh lebih besar. Teman-teman harus paham, ketika kita tampil di TV, saya pagi-pagi jam 3, saya dari jam 3 pagi di sini, jam 3 pagi saya di sini, kita itu di depan TV itu juga persiapannya itu juga bukan asal baca gitu. Nah, kalian yang cuma dikasih waktu hanya 2 menit untuk tampil, persiapannya sudah hampir seharian, kenapa kok nggak dipakai gitu. Mau bilang pengalaman, di sini banyak yang pengalaman. Siapa? Arif, Cia, Mehdi. Bahkan sealin-alin aku lihat di mana TikTok, pede-pede aja. Kok di sini kayak melompong. Lala, kemarin kenapa bagus sekarang enggak? Capek, sama semua capek. Kalian bangun jam berapa? Aku bangun jam 2:30. Sampai sini nanti sampai malam lagi. Sama, tapi kita pengen, sebenarnya kita ini pengen kalian ini bagus gitu. Nggak cuma sampai di sini, tapi beber di sini. Buka sekarang komentar semua SCTV. Gimana julidnya ketika kalian, banyak yang julid, banyak yang dukung, banyak yang julid juga ketika kalian kepilih. Ya, buktiin dong. Usaha keras. Nggak, padahal gue impress banget loh sama misalnya nih ya, kita buka-bukan aja. Misalnya sama Alin gitu ya, waktu lagi kita interview. Gila, kita cecer ini itu pertanyaan macam-macam, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, balik Inggris apa segala macam. Jawab semua pede. Gitu nyampe sini, gimana dong? Joli. Waktu lagi wawancara, wah semua pertanyaan. Kalian tau kan ada pertanyaan-pertanyaan trivia tuh yang dari Kang Awan. Joli betul semua jawabannya, ditanya apa. Gak ada yang salah. Gila, mantep banget. Ya. Saya bingung gitu nyampe sini kenapa jadi kayak gitu. Saya pengen tahu juga sih masalahnya, cuman
Gini aja deh, kita selesaikan dulu ini semua. Karena gini, kami pun bertanggung jawab sama, bukan hanya sama redaksi Liputan 6, kami pun bertanggung jawab sama SCTV. SCTV ini perusahaan yang besar. Gitu. Kita ini bertanggung jawab untuk ini, untuk menampilkan kalian di depan, gak usah depan pemirsa Indonesia, di depan semuanya. Itu kita benar-benar milih dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari setiap kata yang kalian sampaikan, itu kita benar-benar kita perhatiin. Gitu. Jadi tolong teman-teman juga kerjasamanya yang benar gitu. Ketika kita sudah semua ini kita mau milih dari yang paling bagus. Kalian sudah 10 di sini gitu. Cuma tolong dimanfaatkan. Jujur saya ditanya gimana perkembangan kalian. Saya nggak bisa bilang siapa yang berkembang pesat. Mau buka nanti kita buka. Saya ngomong apa di meeting-meeting sebelumnya. Nggak, udah intinya gini deh. Pokoknya intinya sekarang gue kecewa banget ya. Terus gue nggak tahu deh, mendingan kita tanya langsung sama Mbak Eno dan lain-lain nih mau diapain nih. Kalau gue sih 5, gue sih. Ya, oke, istirahat dulu, gue bingung. Tadi dia masih bisa ya ada presentasi kan kalau di Jakarta juga ada. Gampang juga, jadi akhirnya hasilnya juga lumayan lebih maksimal gitu. Ketimbang Gracia, makanya dia ini ya dari awal ngomongnya harus agak jelas. Dia udah Yang terakhir barusan ini adalah yang dia sendiri yang coba lagi, which is Bagus yang mana? menurut gue sih yang pertama. Selamat datang kembali, teman-teman finalis The Next Presenter Liputan 6. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kami kecewa sekali dengan hasil dari challenge kali ini. Kami berharap banyak karena kami pikir dengan video live report yang pernah kami kirimkan dan video itu bagus-bagus sekali, maka kalian akan dengan mudah berhasil melalui tantangan ini. Tapi ternyata memang tidak gampang untuk melakukan live report dari lapangan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 orang yang sebenarnya hanya mereka bertiga yang layak untuk lolos ke babak selanjutnya. Sebelum kita membahas siapakah yang akan tereliminasi hari ini, mari bersama-sama terlebih dahulu kita lihat, kita ungkap siapakah stand upper terbaik di tantangan kali ini. Ya, selamat Maxel, kamu berhasil menjadi stand upper terbaik kali ini dan semoga ini bisa membuat percaya diri kamu semakin kuat dan ini artinya kamu sudah pasti akan lolos ke babak selanjutnya. Seperti yang kita tahu, finalis bahwa pada eliminasi lalu kita langsung memulangkan 2 orang sekaligus. Kami tadi sudah berdiskusi dengan dewan juri yang lain dan kami sudah memutuskan ada 3 orang dengan nilai terendah pada hari ini. Saya akan sebutkan nama-namanya siapa 3 orang yang nilainya yang berada di urutan terbawah. Dan saya minta yang namanya disebut untuk maju ke depan. Silakan Reza. Oke. Yang pertama, mohon maaf, yang 3 terbawah, silakan maju. Alin. Nama berikutnya yang saya panggil juga silakan maju, berada di 3 posisi terbawah, yaitu Tiffany Jolie. Dan yang terakhir yang berada di 3 posisi terbawah adalah Graciela. Kalian bertiga benar-benar di bawah ekspektasi kami hari ini.
Jujur saya berharap banyak sekali. Saya tahu Jolie dari awal video pertama yang dikirim seperti apa. Saya tahu interview dengan Jolie seperti apa. Saya tahu lah bersinarnya Jolie itu seperti apa. Apalagi kemarin habis menang di kelas. Tiba-tiba sekarang ada di 3 terbawah. Halin, saya juga ikutin perjalanan dari awal. Saya tahu kamu tuh pintar, percaya diri, public speaking kamu tuh bagus. Kamu tuh meyakinkan sekali kalau ngomong. Tiba-tiba flop juga. Lala, yang kemarin terbaik. Kita tuh kemarin rapat di Banjuri ngeliat, wah bagus banget Lala. Webcamnya bagus, isi paketnya bagus deh. Udah, kita tuh pede banget. Bagus kita, ternyata sekarang kita tahu. Oleh karena itu, pada eliminasi kali ini, juri memutuskan untuk menyelamatkan kalian bertiga. Kami ingin memberikan kesempatan lagi kepada kalian bertiga dan juga semua teman-teman di sini untuk menerima ilmu lagi di sini dan benar-benar bisa menunjukkan potensi kalian, menunjukkan yang terbaik dari kalian. Karena kami tahu kalian bisa. Kami tuh tahu kalian tuh udah terpilih, kami tahu potensinya. Makanya kalian ada di sini. Saya nggak tahu apa yang terjadi di lapangan tadi, apa yang membuat hasilnya tidak maksimal, tapi kami tahu kalian bisa dan kalian harus buktikan bahwa kalian bisa. Kalian harus buktikan bahwa kalian layak ada di sini, bahwa kalian layak menjadi next presenter Liputan 6. Semangat semua! Semangat! Tepuk tangan dulu buat kalian.